apakah ini jalan yang tepat bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan keinginan atau cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% melalui Koperasi Desa Merah Putih, Pak Agus? Ya. Ini menurut saya di kebijakan yang sangat strategis dan fundamental bagi perekonomian Indonesia untuk kembali membangun sebuah koperasi yang awal mula sebetulnya cita-cita bangsa Indonesia sendiri itu adalah kalau di pasal 33 itu kan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang diimplementasikan oleh pemikiran Bung Hatta itu adalah koperasi. Nah, ini sudah tertinggalkan, koperasi itu bisa dikatakan selama ini terabaikan. Ada koperasi dibangun, tetapi ya hanya begitu saja. Lah ini kehendak pemerintah untuk berani mencanangkan sebagai suatu kebijakan. Ini saya pikir sangat strategis sekali dan saya sangat sependapat karena itu betul-betul akan menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Tentu kontribusinya kepada target pertumbuhan 8% ini akan sangat cukup berarti dari peran koperasi Desa Merah Putih nantinya jika diterapkan dengan baik dan benar. Okay. Karena kalau kita lihat masyarakat kita itu mayoritas memang di bawah ini adalah di bawah struktur pemerintahan desa ataupun kalau di kota kelurahan. Oleh sebab itu ada sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama dan itu nanti menyangkut kepentingan ekonomi yang secara langsung kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat itu ketika secara bisnis yang dikelola oleh koperasi ini akan mencapai satu pertumbuhan tertentu dan yang kedua secara ekonomi tentu juga akan terjadi efisiensi. Efisiensi dalam arti adalah supply chain-nya atau pasokan dan juga nanti dari sisi konsumsi atau permintaan ini akan dapat terkontrol, akan dikendalikan oleh koperasi ini. Dengan catatan tadi kalau kita bicara nanti manajemennya dan dari tata kelolanya yang akan kita bahas nanti, saya pikir itu akan kita optimisme ke sana. Menjadi salah satu hal yang cukup strategis, tapi catatannya tadi harus implementasinya juga harus tepat begitu ya Pak Agus. Ya, ini kan akan diluncurkan di 12 Juli, yang mana sejak awal menjabat memang Pak Presiden sudah mencanangkan akan ada Koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau menurut Pak Agus sendiri, apakah ini terlalu cepat? Apakah ini sudah tepat? Atau seperti apa Bapak? Sebenarnya tidak terlalu cepat, bagi saya malah terlalu lambat. Gitu, oh, terlalu lambat. So gini, kalau Pak Prabowo itu ketika beliau itu jadi, bahkan kalau boleh menengok kakeknya, Pak Margono itu adalah salah satu tokoh koperasi sebelum Indonesia merdeka. Sehingga di pemikiran beliau itu koperasi memang kan dikembangkan dari zaman beliau belum menjadi presiden. Nah sekarang ketika menjadi presiden ini betul-betul diterapkan dengan kekuatan rakyat semesta karena semua adanya adalah di masyarakat desa dan kelurahan ya. Artinya seluruh rakyat diberi kesempatan untuk menjadi anggota koperasi. Masalahnya walaupun tadi terlambat, memang kalau untuk implementasi, kalau ditargetkan di Juli ini, saya pikir itu hanya sebagai simbolik untuk launchingnya, saya setuju. Tetapi dalam proses bisnisnya masih butuh waktu dan butuh persyaratan apa itu nanti tata kelolanya ataupun mekanismenya itu memang harus diatur sedemikian rupa. Yang hari ini sesuai Kepmen Koperasi dan UMKM itu tahun 2025 ini memang sudah memberikan rambu-rambu bisnis apa yang akan ditangani oleh koperasi itu. Nah, kalau tadi yang saya bilang adalah simbolik, perkembangan kalau kita lihat nanti kita komunikasi ke desa-desa atau ke kelurahan, memang hari ini semua baru getol-getolnya dari akhir bulan kemarin sampai awal bulan ini adalah membentuk dari aspek legalitasnya dulu. Mereka akte pendirian dan lain sebagainya. Ini akan terbentuk
ketika itu sudah terjadi, yang tadi dikatakan baru sebagai apa itu istilahnya tadi simboliknya, ya saya yakin juga itu tercapai karena ini melibatkan hampir 9 kementerian untuk mendukung program ini, ya, termasuk betul. pemerintah daerah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya semua concern ke sana. Hanya saja memang kalau kita lihat di lapangan, kalau kita tanya, terus apa yang mau dikerjakan? Mereka masih bingung. Yang penting kita mengikuti instruksi dulu. Nah, saya sedikit masuk ke sini, ada beberapa orang berpandangan berbeda. Wong koperasi kok top down? Karena koperasi itu sebetulnya kesadaran untuk berkooperasi tadi, membangun sebuah bisnis gitu. Itu pandangan lain, tapi saya berpandangan berbeda. Di situasi negara yang kita yang sudah sekian lama terlena dengan sistem ekonomi yang sudah berjalan, sudah cenderung ke neolib ini, memang kehendak pemerintah itu sedikit top down. Sedikit harus dipaksa. Kalau tidak, nanti juga hanya mendorong, biasanya tidak. Apalagi kalau kita melihat generasi muda kita gitu kan, kalau generasi muda kita tentunya koperasi sebetulnya seperti apa, kita hampir tidak memahami. Nah, dengan praktek itu sedini mungkin ini harus dibangun ulang, akan menjadi kekuatan yang besar. Dan yang kedua, memang ada titik lemah, koperasi terkonotasi negatif untuk koperasi-koperasi yang selama ini digunakan sebagai kedok oleh oknum tertentu dengan simbol koperasi, banyak problem di sana. Oke lah, itu kita abaikan. Nah, yang betul justru sekarang ini koperasi yang sebenarnya ini. Asalkan juga tidak mengulang nanti era Orde Baru yang dulu sebetulnya sudah ada konsep koperasi namanya KUD. KUD dulu sebetulnya secara operasional efektif, tetapi banyak juga dari tata kelolanya dan kemudian bagaimana nanti pembagian hasilnya itu sampai sekarang mungkin tidak jelas. Beberapa KUD yang sekarang masih hidup itu SHU-nya nanti untuk siapa mungkin masyarakat sudah lupa semua. Nah, oleh sebab itu ini adalah momentum yang besar. Tadi lebih bagus memang agak terlambat, tetapi harus well prepare. Nah, sekarang preparation-nya baru aspek legal. Tahap-tahap berikutnya nanti bisa kita eksplor lagi seperti apa itu yang perlu kita bahas nanti, Mbak. Okay. Yeah. Tapi secara gagasan dan tujuan atau cita-citanya dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, kalau menurut Pak Agus ini on the track ya, Pak ya? On the track. On the track bagi perekonomian kita ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju ya seperti Jepang, Belanda, kemudian Jerman, kemudian termasuk New Zealand dan lain sebagainya, koperasi mereka kuat. Dan nanti di situ akan menjadi koperasi yang dalam konsep saya sebut korporasi murakabi koperasi. Nah, itu nanti akan nyambung ke sana ketika ini perkembangan akan menuju ke sana. Tetapi kalau di kita untuk menuju ke sana, ini mindset kita, pondasi kita, kesadaran kita untuk berkooperasi ini memang betul-betul harus dijiwai oleh seluruh warga masyarakat. Dan yang utama harus diberi contoh oleh para pemimpinnya. Pemimpin artinya pemimpin-pemimpin nanti di dalam kepengurusan itu betul-betul pemimpin yang baik, yang ditunjuk, tidak kembali. Saya agak sedikit menyayangkan BUMDes ini kurang bisa efektif yang berjalan. Dan yang kedua, koperasi dengan tadi on the spot mendirikan tadi, di launching tadi, jangan mengulangi story BUMDes. BUMDes sudah berjalan 10 tahun ya, itu 2015 masih kita semua punya desa, punya BUMDes. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, penelitian saya terakhir kemarin, saya dari wilayah Purwokerto itu rata-rata di satu kabupaten di Purwokerto dan di Purbalingga, dari sekian 300-an desa gitu kan, mana BUMDesnya yang efektif itu? Jawabannya agak sulit, Mbak. Agak sulit. Mungkin hanya 1 atau 2. Itu pun
masih banyak tantangan yang apakah sustainable atau tidak sustainable. Nah, oleh sebab itu langkah pertama ini dirapikan dari aspek legalnya, kemudian kepada business operation-nya menjadi tahapan berikutnya. Nah, business operation itu yang menjadi leading project-nya adalah Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi kalau menurut Kepres ya, Kepres yang terbaru kemarin dengan dukungan sekian, beliau telah mengeluarkan kemarin permennya itu bidang-bidang ini. Hanya bidang-bidang bisnis, tapi how to do-nya dan lain sebagainya itu belum kelihatan. Dan kita kalau sekarang ini berbicara koperasi desa, ketika kita bertanya kepada orang desa gitu, apa yo? Atau bahkan kepada pemerintahan desa yang akan nanti kepala desa itu kan ex officio sebagai dewan penasehatnya ya, atau penasehat itu ditanya bisnisnya bagaimana, mereka belum ada gambaran. Atau sedikit memang dia agak nervous gitu, atau agak negatif, melaku rayo, jalan atau tidak ya. Kenapa? Karena memang mungkin ini kehendak pemerintah baru, yang penting sekarang legalnya dulu. Mungkin bertahap akan dilakukan guidance. Karena instruksi impresnya itu jelas bahwa hampir ada 9 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah itu semua harus turut mengawal adanya koperasi Desa Merah Putih itu. Ini kan sinergitas artinya ya Pak Agus ya, antara tadi kementerian-kementerian yang ada, bahkan ini kan yang dijamah adalah langsung desa dan langsung warganya. Betul. Ini kan sudah ada pengalaman KUD yang tadi disampaikan Pak Agus, kemudian BUMDes yang pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Apa yang berarti harus diperbaiki dan tidak dilakukan kembali begitu kan? Catatan-catatan apa kalau dari Pak Agus agar nantinya koperasi Desa Merah Putih ini ya sesuai dengan jalurnya dan tidak mengulang kesalahan yang sama? Nah, itu pertama bahwa sebetulnya yang tidak mengulang KUD tadi, kalau KUD dulu biasanya itu satu kecamatan ada satu KUD, terlalu luas, sehingga kontrolnya tidak bisa dilakukan oleh anggota, karena koperasi itu sebetulnya kekuasaan tertinggi di rapat anggota ya nanti. Betul. Rapat anggota. Nah, dengan diskup desa dan kelurahan ini, maka teritorialnya, interaksinya lebih sempit. Maka di sini adalah menjadi satu titik pertama bahwa ini koperasi akan lebih efektif. Yang kedua, tata kelola, Mbak. Jadi mindset penempatan pengurus dalam aturan itu sudah ada di Kepmen ini semua. Tidak boleh semenda dan unsur persaudaraan antara perangkat desa ataupun antar pengurus itu memang diatur, itu harus diterapkan secara disiplin dulu. Nah, yang di sini yang paling lemah adalah masyarakat cenderung agak mungkin kurang apa. Kalau ini kesannya nanti ada pemerintah itu mereka merasa bukan duitnya dia. Duitnya pemerintah, dia gampang nih. Itu yang mungkin harus diberikan penjelasan kepada masyarakat, sekaligus memotivasi bahwa ini nanti kunci keberhasilannya adalah sebetulnya partisipasi. Sekarang dalam pembentukan ini kalau kita lihat kan baru pengurusnya, keanggotaannya berapa? Keanggotaannya diharapkan masyarakat menimbulkan keanggotaan, partisipasi masyarakat harus memastikan pengurus ini untuk menampilkan profil bahwa nanti manajemennya akan berjalan dengan baik. Nah, manajemen dalam hal yang baik ini, satu kalau menurut pendapat saya, jadi ini sekaligus tadi agak terlambat tidak apa-apa tetapi safe. Sebetulnya ini pemerintah bisa memberikan dukungan teknis. Yang pertama adalah sistem akuntansi dan pembukuannya. Standar, berikan sistem yang sudah diinstal di sana, kemudian itu digunakan. Sehingga sekaligus itu untuk memenuhi peraturan pemerintah juga bahwa koperasi yang nanti aset ataupun bisnisnya itu di atas 5 miliar harus audited akuntan publik. Nah, oleh sebab itu audit akuntan publik ini kan melalui standar akuntansi.
Nah, dengan sistem tadi sekaligus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang diberlakukan IAI itu. Ketika sudah, maka tadi pengurus siapapun yang di situ harus secara administratif terkomputerized di dalam akuntansi tadi. Kalau toh ada penyimpangan secara administratif, deteksinya mudah. Pertama itu cepat teratasi. Kemudian yang kedua, kunci sukses ini memang partisipasi tadi harus melibatkan kepada masyarakat. Kalau menurut saya selain pengurus itu, dia harus membuat ring sampai ke tingkat RT. Dalam tanda kutip, dia mengkoordinir kelompoknya itu yang menjadi anggota itu. Kalau toh nanti dalam konteks pengembangan simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan harus disiplin juga kapan anggota itu untuk melakukan. Kemudian ketika memfasilitasi ada simpan pinjam juga, arahnya kan juga ada simpan pinjam di situ. Sehingga tadi yang unsur gampang nih tadi juga tidak terjadi, artinya dikontrol oleh sekelompok itu. Seperti kalau kita kan jarang ya, kalau ada semacam kumpulan uang di tingkat RT itu jarang yang ngemlang. Karena satu lingkup itu tahu jadi dimasukkan. Demikian juga nanti waktu mengotorisasi itu harus berbeda di tonggone dewe, tetangga sendiri atau teman sendiri dan lain sebagainya ketika memberikan satu fasilitas pinjaman itu memang betul-betul harus hati-hati di sana. Nah, itu semua untuk menghindari tadi enak tidak enak, maka kita dipandu oleh satu sistem tadi, baik sistem pembukuan maupun nanti di anggaran dasarnya atau ketentuan polisi koperasi itu juga bisa membuat secara internal membuat aturan-aturan tersendiri di dalam tadi di bisnisnya tadi. Apalagi sekarang juga sudah digital ya Pak Agus ya, dan kabarnya pemerintah juga sudah membuat sistem untuk digital juga sehingga pembukuannya diharapkan bagus. Ini juga menjadi lebih bagus pastinya. Oke. Tadi sempat disinggung oleh Pak Agus bagaimana kemudian ini juga bisa menjadi salah satu sistem murakabi begitu kan, yang artinya bagaimana kemudian hal ini bisa dipandang sebagai implementasi yang nyata dari sistem murakabi yang juga menjadi salah satu sistem yang cukup baik juga dalam perekonomian Pak Agus. Sebetulnya ini yang pertama bahwa koperasi itu sendiri sudah ekonomi murakabi. Karena dari partisipasi, permodalan dan lain sebagainya itu dari kekuatan anggota dan nanti sisa hasil usaha untuk anggota. Tapi dalam konteks ekonomi murakabi tadi, kalau yang kemarin kita kembangkan menjadi sebuah teori yang saya sebut korporasi murakabi koperasi. Artinya koperasi ini ke depan ya, tapi tidak boleh buru-buru, itu nanti ke depan dengan kalkulasi matang, maka menjadi sebagai investor. Dia harus menjadi pemegang saham kalau dalam pandangan saya dulu pemegang saham di perusahaan-perusahaan khususnya BUMN, syukur-syukur juga swasta tidak apa-apa. Nah dari situlah akhirnya tadi yang kita arahkan bahwa rakyat Indonesia menjadi pemilik perusahaannya, perusahaan-perusahaan yang selama ini bertitel BUMN. Apalagi saya melihat titik cerah itu perkembangan begini. BUMN sekarang dikoordinir langsung oleh lembaga investment yaitu Danantara. Dan disinilah Danantara adalah akan merangkul dengan koperasi karena struktur pemegang saham di BUMN yang dulu dari pemerintah itu beralih kepada Danantara. Kecuali 1% itu satu lembar itu adalah saham merah putih untuk vetonya pemerintah untuk kepentingan tertentu. Nah disinilah akhirnya Danantara bergandengan dengan koperasi. Tentunya tidak terlalu besar proporsinya. Proporsi tidak entah berapa persen dan lain sebagainya, tetapi itu juga menjadi kekuatan, Mbak. Kita membayangkan kalau sekarang kita punya iuran pokok, misalnya iuran pokok 10.000 per bulan, iuran wajib 10.000 per bulan. Iuran wajibnya adalah iuran
wajibnya itu bisa untuk bisnis internal, yang iuran pokoknya tadi itu digunakan investasi di sana. 10.000 kalikan satu koperasi, harapannya minimal harusnya 1.500 ya, satu kelurahan atau satu desa peserta minimal itu, bahkan bisa lebih. Sudah berapa? Kita kalikan 80.000, itu hampir ratusan triliun. Kalau kita bicara nanti setahun, ini juga akan turut meringankan beban BUMN yang selama ini juga harus berhutang. Nah, kenapa harus berhutang? Lebih bagus kita memberikan kesempatan investasi dari koperasi-koperasi ini. Keuntungan nanti kebalik. Di situ kalau itu jalan, wah itu betul-betul sistem ekonomi murakabi akan pionernya kan ada di Indonesia. Tapi untuk menuju ke sana, memang yang pertama kali sekarang adalah koperasi yang saat ini beroperasi nanti itu harus firm, harus settle betul. Baik tata kelolanya ya dengan good governance yang betul-betul bagus. Kemudian bisnisnya berjalan dulu. Bisnis yang itu berjalan, masyarakat sudah merasakan dia mendapatkan barang mudah, menjual barang mudah, kemudian di akhir tahun selalu dapat pembagian SHU. Jadi contoh kalau kita di perusahaan di tempat kita bekerja, atau di kampus saya bekerja gitu, setiap akhir tahun atau mau lebaran kan kita ada bagian SHU berapa ratus ribu. Itu kelihatannya kecil gitu, tapi itu ada satu rasa ownership-nya, ada effort bersama. Mungkin itu yang menjadi. Jadi saya kok optimis karena pendekatan Presiden Pak Prabowo ini adalah betul-betul ingin memberikan kekuatan ekonomi itu sebetulnya kalau kita lihat di tangan rakyat. Rakyat khususnya masyarakat bawah itu. Nah, mudah-mudahan dengan koperasi ini, langkah pertama ini akan bisa ke sana. Apakah bisa? Bisa. Ya, sekarang ini kalau kita lihat koperasi yang ada saya disebutkan tadi di Eropa, ya kita contoh saja, pemegang sahamnya susu bendera atau fashion flag itu bukan individual itu, adalah koperasi peternak sapi di Belanda. Sampai perusahaan bisa membuka perusahaan di berbagai negara. Kemudian sama juga misalnya di New Zealand, ya Anglin ya mungkin ya, itu sama. Pemegang sahamnya adalah koperasi. Artinya secara teori atau bahkan yang sudah berjalan terbukti itu bisa berjalan. Masalahnya adalah PR-nya adalah bagaimana kita mulai sekarang baik BUMN-nya atau baik koperasi ini mulai betul-betul kita ciptakan pemerintahan yang bersih. Dan ini secara politik rupanya didukung oleh Presiden juga ya. Yang kita sungguh apresiasi ketika sampai hari ini beliau konsisten untuk terus bersih-bersih. Artinya memang keras, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang ya kita repot nanti. Apapun program ekonomi akan sulit ketika tadi fondasinya, tata kelolanya tidak bersih. Banyak hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan yang selama ini pernah terjadi. Nah, membalikkan ini juga menjadi permasalahan sendiri. Permasalahan sendiri untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita sekarang semua bersih. Kadang-kadang untuk menjadi anggota waktu itu misalnya iuran pokok, iuran wajib tadi kalau boleh diambil kalau kita sudah keluar kan. Waduh, duit saya kecil udah masuk, nggak tahunya nanti dikorup. Kan itu yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Untuk membawa kemudian masyarakatnya juga melek dan paham ya Pak Agus ya, bahwa memang ya ini pada akhirnya ini juga menjadi salah satu koperasi yang bisa berkembang juga dan bisa mensejahterakan lah pada intinya. Tadi Pak Agus mengatakan ke depan mungkin bagaimana sistem koperasi ini bisa menerapkan sistem ekonomi murakabi begitu kan. Nah, di titik sekarang kemudian pemerintah sudah mau memulai, Pak Agus, bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa oh iya nanti koperasi ini bisa dikatakan grow, bisa dikatakan berkembang seiring dengan
apa yang saat ini juga masih terus diupayakan pemerintah memberikan pemahaman dan sebagainya, di titik mana kemudian kita bisa mengatakan, oke, ini adalah program yang berhasil, atau ini adalah sampling yang bisa mengisyaratkan ini sudah berhasil untuk menerapkan sistem koperasi yang punya manfaat yang besar? Nah, di sini Mbak, kuncinya yang ditanyakan di sini. Jadi kalau saya coba lihat ya, ketika koperasi ini nanti usahanya adalah mengikuti usaha-usaha konvensional, saya khawatir sama dengan BUMDes. Sama dengan BUMDes, tidak berjalan. Oleh sebab itu, karena ini adalah sebuah gerakan, apalagi policy dan betul-betul backupnya cukup kuat, maka satu kunci keberhasilan koperasi ini adalah dalam tanda kutip, beberapa sektor big bisnis ya harus bersifat monopolistik. Contoh, misalnya ya, kita bicara semua penyaluran pupuk adalah melalui koperasi, kayak zaman KUD. Nah, itu sudah, jadi tidak ada lagi toko-toko lah. Baru kalau toko mau belinya ke koperasi. Kemudian yang kedua, yang belum disebutkan dalam permen itu, pupuk masuk. Kemudian kalau permen belum juga, misalnya ini kita bicara gas LPG melon itu kan selalu menjadi. Itu kontrol pengendalian biar tidak disalahgunakan mudah apabila juga koperasi. Sehingga pengecer-pengecer di desa-desa itu membelinya ke koperasi. Jadi tidak akan dimainkan oleh agen-agen lagi. Karena koperasi otomatis tunduk dengan regulasi pemerintah. Atau banyak hal yang bersifat semua yang atau yang menyangkut harkat hidup orang banyak, gula. Kita punya BUMN Raja Wali Nusindo yang punya gula. Itu jadikan aja sekarang, jadikan dia distributornya. Bisa dibayangkan, kita punya jaringan distributor seluruh Indonesia, hampir 80.000. Satu, harga akan efisien, karena dari manufacturer, dari pabrikan, langsung kepada distributor. Satu langkah di koperasi hanya diambil untung di koperasi, langsung ke konsumen. Konsumen juga akan mendapatkan harga kompetitif. Tapi kalau pakai agen itu biasanya nanti harganya jatuhnya juga mahal. Apakah itu akan mematikan swasta? Tidak. Swasta justru kulakannya dari koperasi tadi. Ya, banyak loh produk-produk yang seperti itu. Misalnya minyak kita. Itu tidak terjadi nanti minyak kita akan kurang isinya atau dipalsukan dan lain sebagainya ketika semua jalan koperasi. Pedagang pasar silahkan ambil koperasi terdekat. Itu betul-betul koperasi juga akan digunakan oleh pemerintah sebagai alat kontrol terhadap produk-produk yang diperlakukan khusus tadi, yang bersifat subsidi dan lain sebagainya. Nah tadi kalau itu sudah seperti itu bisa berjalan 5 tahun Mbak, baru kita melangkah koperasi akan investasi di perusahaan dengan tadi, korporasi murakabi koperasi tadi. Ini sangat amat mungkin untuk kemudian bisa terjadi ya, Pak Agus ya. Tinggal bagaimana kemudian nanti sistem yang akan menata ini semua, termasuk juga controlling langsung dari pemerintah dan keikutsertaan masyarakatnya juga untuk membawa bahwa ya seluruhnya tumpuannya ada di koperasi, baru nanti swasta dan sebagainya apabila mau mengambil barang misalnya begitu kan, ini bisa melalui koperasi itu juga. Oke. Nah, ini juga masih ada yang menjadi salah satu pertanyaan besar Pak Agus mengenai pendanaan dari koperasi ini sendiri, karena kan sebagian dana dikatakan berasal dari dana desa, tapi sementara sisanya bisa diupayakan dengan perbankan Belat Merah, Himbara misalnya dalam bentuk kredit, berbunga murah dan sebagainya. Kalau menurut Pak Agus bagaimana mengenai pendanaan ini? Ini coba saya analisis belum terpecahkan, tetapi itu juga harus menjadi satu pekerjaan yang harus diputuskan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat, oh ya, didanai oleh dana desa, khususnya untuk membangun infrastruktur ya, betul. Pergudangan dan lain sebagainya, kendaraan akan disupport oleh Bagimbara. Pertanyaannya yang ngangsur siapa? Ketika yang mengangsur dana desa juga keliru. Kenapa? Karena dana desa itu adalah dari APBN, kok mengangsur ke sana ke sini.
Padahal kepemilikannya tadi, aset kepemilikan adalah anggota koperasi. Itu harus hati-hati dalam prinsip manajemen APBN maupun dana desanya tadi. Saya berpikiran begini, hanya memungkinkan apabila itu hibah. Pertama gitu. Tetapi kalau hibah sekian banyak, artinya pemerintah menghibahkan gitu. Menghibahkan sekian dana untuk infrastruktur. Tetapi itu juga costly atau berbiaya tinggi. Atau yang kedua adalah tadi kalau seperti dana desa tadi bisa dibiayai oleh oleh perbankan, kemudian yang ngangsur dana desa khususnya untuk pembangunan capital investment ya, capital untuk investasi infrastrukturnya itu. Nah hanya saja nanti kepemilikan itu, kepemilikan aset tanah, bangunan, dan lain sebagainya adalah asetnya pemerintah desa. Itu baru masuk. Sehingga pemerintah desa menyediakan tempat usaha koperasi dalam tanda kutip free. Tapi secara kepemilikan aset desa. Hanya saja mungkin nanti teknis lah pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah ini yang juga menjadi confusing di masyarakat. Saya ketemu beberapa, wah saya mau ikut koperasi itu akan dapat bantuan 5 miliar. Nah disinilah kadang-kadang masyarakat ada bantuan tuh kadang-kadang langsung pengen nah barangkali nanti ndang untuk duitnya. Padahal bukan itu toh. Nah ini harus hati-hati nanti dari sistem investasinya tadi untuk infrastruktur. Itu harus dilakukan memang seperti yang diprogramkan oleh pemerintah, hanya teknis administrasi dan kepemilikan aset nanti harus jelas. Karena kalau ke koperasi, otomatis koperasi harus mengangsur. Nah sekarang kalau baru berdiri nanti dari iuran wajib, iuran ini untuk mengangsur, ya tidak cukup. Koperasi hanya bisa pinjam ke perbankan apabila untuk menambah permodalan kaitannya nanti kalau ada kepentingan simpan pinjam atau cash flow perdagangan tadi. Tentunya itu bunga-bunganya juga harus diperhitungkan dengan baik. Antara perbedaan bunga bank. Nah disinilah bank mungkin mensubsidi, masih aman nanti. Dianggap itu bunga kur atau apa, maka masih akan ada keuntungan di koperasinya nanti. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, ini bisa menjadi salah satu solusi ya, mengenai pendanaan yang kemudian sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan besar, Pak Agus. Nah, selanjutnya Bapak ini kan BUMDes masih ada bersamaan juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, begitu kan? Bagaimana nantinya agar keberadaan dua sektor ini tidak saling berhimpitan dan ya sama-sama berkembang juga pada akhirnya? Kita harus pertama saya kemarin berpikir seperti itu, tapi kalau ketika kita bicara ke dasar hukumnya sendiri, koperasi adalah bisnis kolektif tadi, sedangkan BUMDes ini fungsinya adalah selain usaha juga dia layanan publik, layanan masyarakat yang dengan usaha tadi. Saya kemarin penelitian terakhir kemarin itu adalah justru kita melihat BUMDes itu termasuk lebih fokus pengelola sumber daya alam. Sumber daya alam itu artinya seperti misalnya mengelola pansimas air itu bisa dilakukan oleh BUMDes, kemudian juga tempat wisata alam dan lain sebagainya yang memiliki produk wisata itu, kemudian ada beberapa yang juga bisa dilakukan sebetulnya BUMDes ini kalau mau melangkah maju adalah misalnya juga dia menjadi semacam kontraktor yang proyek-proyek di lingkungan desa itu dilakukan BUMDes bisa juga. Nah ini yang harus dipisahkan. Nah kalau koperasi adalah yang menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat tadi, baik kesehatan, makanan, minuman, dan lain sebagainya, termasuk ada transaksi jual beli tadi. Hanya saja di situ harus memang tadi, harus bagian produk-produknya itu harus sedikit di-cover sifat monopolistiknya tadi. BUMDes fokus tadi. Ada beberapa BUMDes kemarin yang bagus adalah mengelola sampah. Sampai zero waste ya, artinya sampai betul-betul itu mulai dari pengumpulan, sampai nantinya diolah dan lain sebagainya sampai itu betul zero. Itu ada percontohan tuh di Banyumas itu.
Nah itu ada keuntungannya, memang tidak besar, tetapi ini dari segi layanan masyarakat bagus. Lingkungannya bersih, tidak dan lain sebagainya, tetapi itu masih ada menguntungkan. Nah itu contoh-contoh BUMDes harus berkonsentrasi ke sana. Dan BUMDes sendiri kan ini juga ada permodalannya juga ada terbatas gitu ya. Dari mana gitu? Dari dana desa ya hanya kalau ada sifat kebijakan, oh ya apa itu ketahanan pangan itu kan, dibelikan sapi gitu kan. Kalau kita masuk ke yang seperti itu, saya yakin juga tidak akan berjalan. Karena bukan dalam tanda kutip peternak sapi sendiri yang tiap hari digeluti. Nah itu dengan ini yang hanya sambilan BUMDes, pasti dia lebih bagus fokus yang sifatnya untuk publik tadi, BUMDes ke sana. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Nah, yang juga kita harus tadi balik lagi yang koperasi itu salah satunya memang pengurus ketika sudah berjalan harus dikasih fair secara penggajiannya, sehingga dia juga memiliki kompetensinya dia sebagai pembisnis itu betul-betul dia juga akan tercurah. Di BUMDes tidak, Mbak. Di BUMDes rata-rata sambilan. Makanya BUMDes tidak jalan semua. Banyak tidak jalan itu. Hanya beberapa pun itu secara legal formalnya ya masih belum banyak yang dilakukan secara benar pada usaha itu. Oke, agar ada irisannya antara apa yang bisa dikerjakan oleh koperasi nantinya dan apa yang bisa dikerjakan juga oleh BUMDes begitu ya. Seperti kemarin saya juga sempat ke Klaten, Pak Agus, ini ada satu desa yang sudah dengan BUMDesnya bisa wisatanya sendiri, menghasilkan uang sendiri dan bahkan sudah bagi-bagi THR ke masyarakatnya lewat hasil wisata itu juga bisa menjadi salah satu contoh ya perkembangan itu BUMDes bagus ya yang di Ponggok ya. Iya betul. Bagus ya. Di Ponggok hanya yang masih di sana masih yang perlu diperbaiki adalah saya dengar harus legalnya. Jadi itu harus bentuk PT atau dan lain sebagainya. Tapi dengan itu pun kalau itu sudah berjalan dengan baik ya enggak apa-apa, itu sudah bagus. Itu contoh-contoh yang sebenarnya harus dicontoh. Nah, contoh tempat wisata ini ya sepanjang tidak semua menjadi yang memaksakan diri, daerahnya bukan cocok untuk wisata, dibuat wisata ya nggak jalan juga. Banyak kan seperti itu kan, ada tren gitu. Tapi itu tetap BUMDes lebih bagus ke sektor publik tadi, layanan publik, kemudian apa yang berkaitan dengan lingkungan sumber daya alam di situ. Agar kemudian bisa berjalan beriringan antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih yang pada akhirnya nanti akan berkembang begitu kan. Ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Agus. Ini yang pertama mengenai bagaimana nantinya tata kelola ini bisa berjalan dengan baik begitu kan. Karena ini kan langsung masyarakatnya langsung yang mana dipimpin dengan kepala desa. Kan kalau dari pusat untuk kemudian menjangkau bawah ini kan cukup sulit juga dan panjang rangkaiannya begitu kan. Siapa yang kemudian bisa bertanggung jawab penuh untuk memastikan begitu Pak Agus? Kalau menurut Pak Agus yang pada akhirnya ini termonitor dengan baik, tata kelolanya termonitor dengan baik juga, dan pada akhirnya ya pelanggaran-pelanggaran yang dalam tanda kutip mungkin bisa terjadi ini bisa ditekan dan bahkan tidak bisa terjadi sekalipun. Jadi secara prinsip adalah kepala desa ataupun pemerintah desa itu hanya sebagai penasihat. Yang penting adalah para ketuanya dan pengurus tadi, bendahara, sekretaris harus betul-betul orang-orang yang dalam tanda kutip ya harus profesional. Pertama itu dari segi syarat kompetensinya. Kemudian yang kedua, jalankan sesuai prinsip koperasi yang benar. Rapat tahunan, rapat anggota tahunan harus dilakukan. Walaupun kalau itu skupnya terlalu besar, 1.500 ngumpul juga tidak mungkin, itu adalah tadi. Kita memiliki perwakilan-perwakilan dari lingkungan RT tadi yang mewakili anggota siapa, di sana melakukan rapat tahunan. Rapat tahunan itu otomatis kan akan mengesahkan semua pertanggungjawaban dari pengurus, dari pengurus kaitannya dengan keuangan itu. Itu berjalan, itu pertama kali akan memprotek. Karena prinsip harus dipegang, kekuasaan ada di anggota. Nah, beda kalau BUMDes tadi abu-abu tadi kan, karena ini badan usaha desa di bawah ini, tapi kalau ini tidak bisa.
Karena itu anggotanya adalah masyarakat. Dan uang yang masuk nanti adalah uangnya masyarakat, uangnya anggota. Ya, uangnya anggota. Dari iuran pokok maupun iuran wajib yang ditetapkan. Apakah 5.000 per bulan atau 10.000 dan lain sebagainya. Disitulah masyarakat memiliki secara otomatis mereka ada kesadaran untuk berani mengkoreksi. Ini dari sisi di bawah, tetapi Mbak, itu di kultur masyarakat kita bahasa tidak enak, wah itu kayak pengurusnya juga kita kenal tidak enak. Tetap penegakan hukum harus dilakukan. Ini pengawasan dari tentunya ini karena punya ini sektor publik dalam tanda kutip dipayungi oleh pemerintah, maka peran kejaksaan tentunya yang agresif juga harus sampai ke daerah juga melihat itu dan tindakan tegas memang harus dilakukan. Karena kalau tidak nanti ya sudah akhirnya apatis lagi. Nah, dari hal kecil semua harus tegas ke sana. Menurut saya ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang saya dengar dari Pak Wamen kemarin bahwa ini bagaimana mau macam-macam. Sekarang yang akan mengawal tiga institusi lembaga hukum adalah kejaksaan, kepolisian, termasuk KPK akan memonitor itu semua. Nah, ini kan akan bagus sekali, Mbak. Artinya persiapan ini sudah secara konsep sudah bagus, kembali implementasi konsisten. Memang yang kita harus lakukan hanya proyek seperti hanya jangan era pemerintahan. Ini harus menjadi sebuah pondasi yang sistemik. Nah, ini dari sekarang harus dibenahi di situ. Oke, ada ketegasan juga tindakan secara hukum begitu ya. Selain kemudian tadi harus ada kerjasama yang baik untuk bisa memastikan orang-orang profesional yang menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini juga kemudian bisa mengembangkannya dan bermanfaat juga untuk halayak banyak. Ke depan, kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana masa depan dari koperasi Desa Merah Putih ini, begitu kan? Kalau memang nanti on the track seluruhnya berjalan dengan baik, ke depan apa yang bisa kita lihat, Pak Agus? Yang kita lihat adalah pertama secara positif orang akan bermindset sebagai pembisnis dengan iuran pokok, iuran wajib tadi. Dan melihat bahwa dia turut merasa memiliki itu, dan yang kita harapkan memang betul-betul mendapatkan setiap tahun itu mendapatkan SHU itu dari secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat akan mendapatkan akses kebutuhan mereka, barang-barang atau produk-produk yang dalam tanda kutip monopolistik tadi itu akan betul-betul aman artinya dari segi harga dan lain sebagainya itu akan betul-betul harga yang tepat dari pemerintah. Dan berikutnya adalah ini menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Rakyat semesta dari kecil-kecil tadi untuk jangka panjang itu aset besar untuk pembangunan ekonomi ini. Apabila koperasi tadi meningkat kepada satu titik tadi, mulai berinvestasi di korporasi, khususnya kembali kalau di Indonesia memang harusnya di BUMN, karena kita harus masyarakat bagaimana mendapatkan kesempatan turut serta memiliki di BUMN itu. Dan peluang ini sangat terbuka dengan sistem yang kebetulan juga sekarang ini dirubah dengan BUMN di bawah Danantara itu. Dan saya yakin di Danantara juga di sana orang-orang hebat semua akan melihat ini menjadi sebuah opportunity dan dia akan menggali bagaimana how to do-nya dan how develop-nya, kapan dan lain sebagainya. Karena menyangkut investasi tetap saran saya juga tidak gerusa-gerusu nanti kan itu tahap berikutnya. Yang penting ini tadi sudah merasakan dulu ya Mbak. Ya. Merasakan. Oke. Apakah ini jalan yang tepat bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan keinginan atau cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% melalui koperasi Desa Merah Putih, Pak Agus? Ya. Ini menurut saya di kebijakan yang sangat strategis
dan fundamental bagi perekonomian Indonesia untuk kembali membangun sebuah koperasi yang awal mula sebetulnya cita-cita bangsa Indonesia sendiri itu adalah kalau di pasal 33 itu kan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang diimplementasikan oleh pemikiran Bung Hatta itu adalah koperasi. Nah, ini sudah tertinggalkan, koperasi itu bisa dikatakan selama ini terabaikan. Ada koperasi dibangun, tetapi ya hanya begitu saja. Lah ini kehendak pemerintah untuk berani mencanangkan sebagai suatu kebijakan, ini saya pikir sangat strategis sekali dan saya sangat sependapat karena itu betul-betul akan menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Tentu kontribusinya kepada target pertumbuhan 8% ini akan sangat cukup berarti dari peran koperasi desa Merah Putih nantinya jika diterapkan dengan baik dan benar. Okay. Karena kalau kita lihat masyarakat kita itu mayoritas memang di bawah ini adalah di bawah struktur pemerintahan desa ataupun kalau di kota kelurahan. Oleh sebab itu ada sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama dan itu nanti menyangkut kepentingan ekonomi yang secara langsung kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat itu ketika secara bisnis yang dikelola oleh koperasi ini akan mencapai satu pertumbuhan tertentu. Dan yang kedua, secara ekonomi tentu juga akan terjadi efisiensi. Efisiensi dalam arti adalah supply chain-nya atau pasokan dan juga nanti dari sisi konsumsi atau permintaan ini akan dapat terkontrol, akan dikendalikan oleh koperasi ini. Dengan catatan tadi kalau kita bicara nanti manajemennya dan dari tata kelolanya yang akan kita bahas nanti, saya pikir itu akan kita optimisme ke sana. Menjadi salah satu hal yang cukup strategis, tapi catatannya tadi harus implementasinya juga harus tepat begitu ya Pak Agus. Ya, ini kan akan diluncurkan di 12 Juli, yang mana sejak awal menjabat memang Pak Presiden sudah mencanangkan akan ada koperasi desa Merah Putih ini. Kalau menurut Pak Agus sendiri, apakah ini terlalu cepat? Apakah ini sudah tepat? Atau seperti apa Bapak? Sebenarnya tidak terlalu cepat, bagi saya malah terlalu lambat. Gitu, terlalu lambat. So gini, kalau Pak Prabowo itu ketika beliau itu jadi, bahkan kalau boleh menengok kakeknya, Pak Margono itu adalah salah satu tokoh koperasi sebelum Indonesia merdeka. Sehingga di pemikiran beliau itu koperasi memang kan dikembangkan dari zaman beliau belum menjadi presiden. Nah sekarang ketika menjadi presiden ini betul-betul diterapkan dengan kekuatan rakyat semesta karena semua adanya adalah di masyarakat desa dan kelurahan ya. Artinya seluruh rakyat diberi kesempatan untuk menjadi anggota koperasi. Masalahnya walaupun tadi terlambat, memang kalau untuk implementasi, kalau ditargetkan di Juli ini, saya pikir itu hanya sebagai simbolik untuk launchingnya, saya setuju. Tetapi dalam proses bisnisnya masih butuh waktu dan butuh persyaratan apa itu nanti tata kelolanya ataupun mekanismenya itu memang harus diatur sedemikian rupa. Yang hari ini sesuai Kepmen Koperasi dan UMKM itu tahun 2025 ini memang sudah memberikan rambu-rambu bisnis apa yang akan ditangani oleh koperasi itu. Nah, kalau tadi yang saya bilang adalah simbolik, perkembangan kalau kita lihat nanti kita komunikasi ke desa-desa atau ke kelurahan, memang hari ini semua baru getol-getolnya dari akhir bulan kemarin sampai awal bulan ini adalah membentuk dari aspek legalitasnya dulu. Mereka akte pendirian dan lain sebagainya. Ini akan terbentuk ketika itu sudah terjadi yang tadi dikatakan baru sebagai apa itu istilahnya tadi simboliknya ya saya yakin juga itu tercapai karena
ini melibatkan hampir 9 kementerian untuk mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya semua concern ke sana. Hanya saja memang kalau kita lihat di lapangan, kalau kita tanya, terus apa yang mau dikerjakan? Mereka masih bingung. Yang penting kita mengikuti instruksi dulu. Nah, saya sedikit masuk ke sini, ada beberapa orang berpandangan berbeda. Wong koperasi kok top down? Karena koperasi itu sebetulnya kesadaran untuk berkooperasi tadi, membangun sebuah bisnis gitu. Itu pandangan lain, tapi saya berpandangan berbeda. Di situasi negara yang kita yang sudah sekian lama terlena dengan sistem ekonomi yang sudah berjalan, sudah cenderung ke neolib ini, memang kehendak pemerintah itu sedikit top down. Sedikit harus dipaksa. Kalau tidak, nanti juga hanya mendorong, biasanya tidak. Apalagi kalau kita melihat generasi muda kita gitu kan, kalau generasi muda kita tentunya koperasi sebetulnya seperti apa, kita hampir tidak memahami. Nah, dengan praktek itu sedini mungkin ini harus dibangun ulang, akan menjadi kekuatan yang besar. Dan yang kedua, memang ada titik lemah, koperasi terkonotasi negatif untuk koperasi-koperasi yang selama ini digunakan sebagai kedok oleh oknum tertentu dengan simbol koperasi, banyak problem di sana. Oke lah, itu kita abaikan. Nah, yang betul justru sekarang ini koperasi yang sebenarnya ini. Asalkan juga tidak mengulang nanti era Orde Baru yang dulu sebetulnya sudah ada konsep koperasi namanya KUD. KUD dulu sebetulnya secara operasional efektif, tetapi banyak juga dari tata kelolanya dan kemudian bagaimana nanti pembagian hasilnya itu sampai sekarang mungkin tidak jelas. Beberapa KUD yang sekarang masih hidup itu SHU-nya nanti untuk siapa mungkin masyarakat sudah lupa semua. Nah, oleh sebab itu ini adalah momentum yang besar. Tadi lebih bagus memang agak terlambat, tetapi harus well prepared. Nah, sekarang preparationnya baru aspek legal. Tahap-tahap berikutnya nanti bisa kita eksplor lagi seperti apa itu yang perlu kita bahas nanti, Mbak. Okay. Tapi secara gagasan dan tujuan atau cita-citanya dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, kalau menurut Pak Agus ini on the track ya, Pak ya? On the track. On the track bagi perekonomian kita ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju ya seperti Jepang, Belanda, kemudian Jerman, kemudian termasuk New Zealand dan lain sebagainya, koperasi mereka kuat. Dan nanti di situ akan menjadi koperasi yang dalam konsep saya grup korporasi murakabi koperasi. Nah, itu nanti akan nyambung ke sana ketika ini perkembangan akan menuju ke sana. Tetapi kalau di kita untuk menuju ke sana, ini mindset kita, pondasi kita, kesadaran kita untuk berkooperasi ini memang betul-betul harus dijiwai oleh seluruh warga masyarakat. Dan yang utama harus diberi contoh oleh para pemimpinnya. Pemimpin artinya pemimpin-pemimpin nanti yang di dalam kepengurusan itu betul-betul pemimpin yang baik, yang ditunjuk. Tidak kembali saya agak sedikit menyayangkan BUMDes ini kurang bisa efektif yang berjalan. Dan yang kedua, koperasi dengan tadi on the spot mendirikan tadi, di launching tadi, jangan mengulangi story BUMDes. BUMDes sudah berjalan 10 tahun ya, itu 2015 masih kita semua punya desa, punya BUMDes. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, penelitian saya terakhir kemarin, saya dari wilayah Purwokerto itu rata-rata di satu kabupaten di Purwokerto dan di Purbalingga, dari sekian 300-an desa gitu kan, mana BUMDesnya yang efektif itu? Jawabannya agak sulit, Mbak. Agak sulit. Mungkin hanya 1 atau 2. Itu pun masih banyak tantangan yang apakah sustainable atau tidak sustainable. Nah, oleh sebab itu langkah pertama ini dirapikan dari aspek legalnya,
kemudian kepada business operation-nya menjadi tahapan berikutnya. Nah, business operation itu yang menjadi leading project-nya adalah Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi kalau menurut Kepres ya, Kepres yang terbaru kemarin dengan dukungan sekian, beliau telah mengeluarkan kemarin permennya itu bidang-bidang ini. Hanya bidang-bidang bisnis, tapi how to do-nya dan lain sebagainya itu belum kelihatan. Dan kita kalau sekarang ini berbicara koperasi desa, ketika kita bertanya kepada orang desa gitu, apa yo? Atau bahkan kepada pemerintahan desa yang akan nanti kepala desa itu kan ex officio sebagai dewan penasehatnya ya, atau penasehat itu ditanya bisnisnya bagaimana, mereka belum ada gambaran. Atau sedikit memang dia agak nervous gitu, atau agak negatif, melaku rayo, jalan atau tidak ya. Kenapa? Karena memang mungkin ini kehendak pemerintah baru, yang penting sekarang legalnya dulu. Mungkin bertahap akan dilakukan guidance. Karena instruksi impresnya itu jelas bahwa hampir ada 9 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah itu semua harus turut mengawal adanya koperasi Desa Merah Putih. Ini kan sinergitas artinya ya Pak Agus ya, antara tadi kementerian-kementerian yang ada, bahkan ini kan yang dijamah adalah langsung desa dan langsung warganya. Betul. Ini kan sudah ada pengalaman KUD yang tadi disampaikan Pak Agus, kemudian BUMDes yang pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Apa yang berarti harus diperbaiki dan tidak dilakukan kembali begitu kan? Catatan-catatan apa kalau dari Pak Agus agar nantinya koperasi Desa Merah Putih ini ya sesuai dengan jalurnya dan tidak mengulang kesalahan yang sama? Nah, itu pertama bahwa sebetulnya yang tidak mengulang KUD tadi, kalau KUD dulu biasanya itu satu kecamatan ada satu KUD, terlalu luas, sehingga kontrolnya tidak bisa dilakukan oleh anggota, karena koperasi itu sebetulnya kekuasaan tertinggi di rapat anggota ya nanti. Betul. Rapat anggota. Nah, dengan di skup desa dan kelurahan ini, maka teritorialnya, interaksinya lebih sempit. Maka di sini adalah menjadi satu titik pertama bahwa ini koperasi akan lebih efektif. Yang kedua, tata kelola, Mbak. Jadi mindset penempatan pengurus dalam aturan itu sudah ada di Kepmen ini semua. Tidak boleh semenda dan unsur persaudaraan antara perangkat desa ataupun antar pengurus itu memang diatur, itu harus diterapkan secara disiplin dulu. Nah, yang di sini yang paling lemah adalah masyarakat cenderung agak mungkin kurang apa. Kalau ini kesannya nanti ada pemerintah itu mereka merasa bukan duitnya dia. Duitnya pemerintah, dia gampang nih. Itu yang mungkin harus diberikan penjelasan kepada masyarakat, sekaligus memotivasi bahwa ini nanti kunci keberhasilannya adalah sebetulnya partisipasi. Sekarang dalam pembentukan ini kalau kita lihat kan baru pengurusnya, keanggotaannya berapa? Keanggotaannya diharapkan masyarakat menimbulkan keanggotaan, partisipasi masyarakat harus memastikan pengurus ini untuk menampilkan profil bahwa nanti manajemennya akan berjalan dengan baik. Nah, manajemen dalam hal yang baik ini, satu kalau menurut pendapat saya, jadi ini sekaligus tadi agak terlambat tidak apa-apa tetapi safe. Sebetulnya ini pemerintah bisa memberikan dukungan teknis. Yang pertama adalah sistem akuntansi dan pembukuannya. Standar, berikan sistem yang sudah diinstal di sana, kemudian itu digunakan. Sehingga sekaligus itu untuk memenuhi peraturan pemerintah juga bahwa koperasi yang nanti aset ataupun bisnisnya itu di atas 5 miliar harus audited akuntan publik. Nah, oleh sebab itu audit akuntan publik ini kan melalui standar akuntansi. Nah, dengan sistem tadi sekaligus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang diberlakukan IA itu. Ketika sudah, maka tadi pengurus
pengurus siapapun yang di situ harus secara administratif terkomputerized di dalam akuntansi tadi. Kalau toh ada penyimpangan secara administratif deteksinya mudah. Pertama itu cepat teratasi. Kemudian yang kedua, kunci sukses ini memang partisipasi tadi harus melibatkan kepada masyarakat. Kalau menurut saya selain pengurus itu dia harus membuat ring sampai ke tingkat RT. Dalam tanda kutip dia mengkoordinir kelompoknya itu yang menjadi anggota itu. Kalau toh nanti dalam konteks pengembangan simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan harus disiplin juga kapan anggota itu untuk melakukan. Kemudian ketika memfasilitasi ada simpan pinjam juga, arahnya kan juga ada simpan pinjam di situ. Sehingga tadi yang unsur gampangnya tadi juga tidak terjadi, artinya dikontrol oleh sekelompok itu. Seperti kalau kita kan jarang ya, kalau ada semacam kumpulan uang di tingkat RT itu jarang yang ngemlang. Karena satu lingkup itu tahu jadi dimasukkan. Demikian juga nanti waktu mengotorisasi itu harus berbeda. Di tonggone dewe, tetangga sendiri atau teman sendiri dan lain sebagainya ketika memberikan satu fasilitas pinjaman itu memang betul-betul harus hati-hati di sana. Nah itu semua untuk menghindari tadi enak tidak enak, maka kita dipandu oleh satu sistem tadi, baik sistem pembukuan maupun nanti di anggaran dasarnya atau ketentuan polisi koperasi itu juga bisa membuat secara internal membuat aturan-aturan tersendiri di dalam tadi di bisnis tadi. Apalagi sekarang juga sudah digital ya Pak Agus ya, dan kabarnya pemerintah juga sudah membuat sistem untuk digital juga sehingga pembukuannya diharapkan ini juga menjadi lebih bagus pastinya. Oke. Tadi sempat disinggung oleh Pak Agus bagaimana kemudian ini juga bisa menjadi salah satu sistem murakabi begitu kan, yang artinya bagaimana kemudian hal ini bisa dipandang sebagai implementasi yang nyata dari sistem murakabi yang juga menjadi salah satu sistem yang cukup baik juga dalam perekonomian Pak Agus. Sebetulnya ini yang pertama bahwa koperasi itu sendiri sudah ekonomi murakabi. Karena dari partisipasi, permodalan dan lain sebagainya itu dari kekuatan anggota dan nanti sisa hasil usaha untuk anggota. Tapi dalam konteks ekonomi murakabi tadi, kalau yang kemarin kita kembangkan menjadi sebuah teori yang saya sebut korporasi murakabi koperasi. Artinya koperasi-koperasi ini ke depan ya, tapi tidak boleh buru-buru, itu nanti ke depan dengan kalkulasi matang, maka menjadi sebagai investor. Dia harus menjadi pemegang saham kalau dalam pandangan saya dulu pemegang saham di perusahaan-perusahaan khususnya BUMN, syukur-syukur juga swasta tidak apa-apa. Nah dari situlah akhirnya tadi yang kita arahkan bahwa rakyat Indonesia menjadi pemilik perusahaannya, perusahaan-perusahaan yang selama ini bertitel BUMN. Apalagi saya melihat titik cerah itu perkembangan begini. BUMN sekarang dikoordinir langsung oleh lembaga investment yaitu Danantara. Dan disinilah Danantara akan merangkul dengan koperasi karena struktur pemegang saham di BUMN yang dulu dari pemerintah itu beralih kepada Danantara. Kecuali 1% itu satu lembar itu adalah saham merah putih untuk vetonya pemerintah untuk kepentingan tertentu. Nah disinilah akhirnya Danantara bergandengan dengan koperasi. Tentunya tidak terlalu besar proporsinya. Proporsi tidak entah berapa persen dan lain sebagainya, tetapi itu juga menjadi kekuatan, Mbak. Kita membayangkan kalau sekarang kita punya iuran pokok, misalnya iuran pokok 10.000 per bulan, iuran wajib 10.000 per bulan. Iuran wajibnya adalah iuran wajibnya itu bisa untuk bisnis internal. Yang iuran pokoknya tadi itu digunakan investasi di sana. 10.000 kalikan
satu koperasi harapannya minimal harusnya 1.500 ya, satu kelurahan atau satu desa peserta minimal tuh, bahkan bisa lebih. Sudah berapa? Kita kalikan 80.000. Itu hampir ratusan triliun. Kalau kita bicara nanti setahun. Ini juga akan turut meringankan beban BUMN yang selama ini juga harus berhutang. Nah, kenapa harus berhutang? Lebih bagus kita memberikan kesempatan investasi dari koperasi-koperasi ini. Keuntungan nanti kebalik. Di situ kalau itu jalan, wah itu betul-betul sistem ekonomi Murakabi akan pionernya kan ada di Indonesia. Tapi untuk menuju ke sana, memang yang pertama kali sekarang adalah koperasi yang saat ini beroperasi nanti itu harus firm, harus settle betul. Baik tata kelolanya ya dengan good governance yang betul-betul bagus. Kemudian bisnisnya berjalan dulu. Bisnis yang itu berjalan, masyarakat sudah merasakan dia mendapatkan barang mudah, menjual barang mudah, kemudian di akhir tahun selalu dapat pembagian SHU. Jadi contoh kalau kita di perusahaan di tempat kita bekerja, kalau atau di kampus saya bekerja gitu, setiap akhir tahun atau mau lebaran kan kita ada bagian SHU berapa ratus ribu. Itu kelihatannya kecil gitu, tapi itu ada satu rasa ownership-nya. Ada effort bersama. Mungkin itu yang menjadi. Jadi saya kok optimis karena pendekatan Presiden